Anda sedang mendengarkan Max FM Waingapu. U luistert naar Max FM Waingapu. Max FM, the number one hit station. Kita talking kita ya, apa ya? Dengan narasumber siapakah beliau ya? Saya tidak akan mendahului, beliau akan memperkenalkan namanya dan apa kapasitasnya ya. Ini adalah orang IPPHTI, dari mana beliau akan menjelaskan ya. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apakah Bapak sehat hari ini? Ya, saya sehat hari ini. Tolong Bapak perkenalkan namanya ke pendengar Max di semua Sumba Timur. Oke, selamat sore menjelang malam untuk Sobat Max FM. Saya dari IPPTI, nama saya Peri dan biasa dipanggil dengan Kang Peri. Oh deh, Kang Peri ya, hampir sama dengan saya. Karena itu Kang itu menunjukkan bahwa kita dari Jawa Barat. Oke. Saya dari Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu dan mungkin lebih tepatnya sebagai aktivis pertanian dan sebagai petani pemandu. Petani pemandu ya, Ya. sebagai aktivis ya, tapi tidak dikonotasikan sering demo di gedung dewan ya. Tidak. Jadi lebih tepatnya bagaimana Pak Peri? Aktivis kan identik dengan anarkisme misalkan ya. Kemudian teriak-teriak di pinggir jalan. Nah, aktivis pertanian itu seperti apa? Apakah demo terhadap ulat atau misalkan terhadap belalang gitu? Ya, pada prinsipnya sebagai petani pemandu, kami memang selalu melakukan demo. Dalam artian kami tidak demo di depan gedung dewan ataupun di jalanan, tapi kami lebih senang demo di lahan kami sendiri. Kami lebih senang mendemo bahwa lahan kami itu telah rusak dan bagaimana caranya supaya bisa kembali menjadi utuh. Karena harta karun itu orang bilang adanya di dalam tanah. Nah, makanya tanah itu sebagai harta karun kita. Jadi sebagai aktivis dan petani pemandu, saya sering melakukan demo ini dengan teman-teman petani, yaitu dengan demo melakukan beberapa penelitian terhadap tanaman ataupun beberapa hama dan penyakit. Oh, jadi aktivis di pertanian khususnya dari IPPHTI itu anti ya, demo terhadap pemerintah misalkan. Ya, sebetulnya bukan anti, tapi pada prinsipnya menurut pandangan kami lebih senang melakukan demo di lahan dengan beberapa bukti yang kami lakukan daripada kami teriak-teriak di jalan tanpa kami memberikan beberapa bukti. Mungkin sebagai pengalaman kemarin saya sempat mengunjungi juga teman-teman di Sekolah Lapang Petani dan Peternakan Organik Makaminggit. Oh, yang di Makaminggit kemarin. Ya, itu program itu sebetulnya adalah salah satu demo. Melakukan demo secara harus kepada beberapa pejabat atau pemerintahan dinas pertanian bahwa petani itu membutuhkan beberapa dukungan untuk mengembalikan supaya mereka betul-betul bisa memanfaatkan lahan pertanian itu. Itu ya jangan dikonotasikan sebagai tukang gerombol-gerombolan di pinggir jalan atau di tengah jalan yang mengganggu macetnya lalu lintas ya kalau di Jawa sana, tapi ini identik dengan demo di lahan sendiri supaya orang lain bisa melihat, merasakan gitu ya dan mengikutinya. Ini ada pertanyaan Pak Peri. Ini pertanyaan buat tamu studio ya, tapi karena Ibu Yani sudah terlanjur pulang ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara membuat pestisida untuk mengusir walang sangit? Dengan Arlen di Belolo. Selamat sore buat Arlen ya. Silakan Pak Peri. Oke, terima kasih Arlen atas pertanyaannya. Kalau berbicara tentang pestisida, itu memang kegiatan rutin saya di rumah, membuat beberapa jenis pestisida nabati atau pestisida organik. Sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
tanpa harus kita melakukan penyemprotan terhadap hama-hama tersebut. Salah satu cara adalah kita bisa pasang papan di lahan kita, mungkin sekitar ukuran 1 meter ke 80 cm, kemudian ditancapkan di lahan kita, lalu papan tersebut kita kasih warna putih dengan cat. Nah, setelah itu di situ diberikan tulisan, mohon maaf, hama dilarang mengganggu. Jadi ada tulisan hama dilarang masuk. Ya, mungkin itu syaratnya hama itu harus belajar membaca dulu. Ya. Oke, saya akan sedikit ini berbagi pengalaman tentang pestisida. Syarat beberapa jenis tanaman yang bisa dibuat untuk bahan-bahan pestisida. Yang pertama adalah dia mempunyai bau yang menyengat. Itu yang pertama. Contohnya seperti bawang putih atau daun bawang, daun sirih, mahoni. Itu banyak beberapa jenis tanaman yang mengandung bau. Dan itu sudah tersedia di Sumba ya? Iya, di Sumba sangat kaya dengan sumber daya alam, sangat berbeda sekali dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Dan yang kedua, tanaman tersebut itu tidak rentan dimakan hama atau serangga. Itu beberapa syaratnya. Nah, kalau berbicara soal tadi walang sangit yang menyerang tanaman padi, tentu saja walang sangit ini akan menyerang tanaman padi karena makanan dari walang sangit itu adalah pada saat padi masak susu. Jadi dia menghisap masak susunya itu yang ada di dalam bulir padi Setelah keluar mayang ya? setelah keluar mayang, kemudian sampai habis, kemudian berubah menjadi kecoklatan dan hitam, akhirnya tidak berisi dan gagal panen. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah seperti tadi, daun bawang, daun mahoni, daun bratawali ataupun daun sirih itu bisa ditumbuk kemudian diperam 3 hari ataupun langsung juga nggak masalah, bisa langsung disemprotkan. Tapi langkah yang paling baik sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita bisa pasang papan di lahan, lalu papan itu kita pasang dengan maksud saya dilapisi dengan lem, bisa lem lalat ataupun lem tikus. Lalu di atas papan itu kita pasang bisa terasi, bisa Jadi kepiting yang busuk, bau-bau amis iya, mungkin ya? bau amis terasi, kepiting busuk ataupun ikan-ikan busuk. Karena walang sang itu paling senang dengan sesuatu yang bau busuk. Nah, pada saat dia akan mendatangi itu, dia akan hinggap di situ, kemudian nempel. Setelah nempel dia akan mati. Itu langkah yang sangat praktis. Praktis ya, mudah, murah, dan tidak mengeluarkan tenaga besar ya. Betul, itu adalah Jadi- langkah yang paling praktis. Oke, demikian barangkali buat Arlen di Melolo cukup puas ya. Jadi dari penjelasan dari Bapak Peri tadi, kemudian ada SMS nih. Sore Kang, ini dengan Abang di Laipori. Kang, apakah bisa tanam tomat di sawah? Katanya. Apakah tidak kelebihan air? Bagi Anda yang sudah nelpon ya, kemudian yang sudah berkirim SMS ya, tadi Anda ada satu SMS ya, Bung, bagaimana cara menghilangkan bintik-bintik di sayuran katanya. Silahkan Pak Peri. Ya, mungkin lebih ke istilah kami itu bercak. Ada beberapa jenis ada di sayuran itu, tergantung jenis sayurannya. Ada bercak coklat, bercak kuning, bercak hitam, dan lain-lain. Tapi apapun itu, penyakit itu disebabkan oleh jamur. Nah, kenapa muncul? Penyakit itu muncul karena tingkat kelembabannya tinggi. Itu sejenis jamur. Contohnya pada manusia. Kalau manusia pun tingkat kelembaban tinggi, maka dia akan punya penyakit seperti panu, kudis, dan kutu air. Sama di tanaman juga. Kalau tingkat kelembaban tanaman itu tinggi, maka akan muncul sejenis jamur, yaitu bercak-bercak atau bintik-bintik tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu kita bisa melakukan beberapa pengendalian atau penyemprotan pestisida
nabati atau organik. Salah satunya itu dengan lengkuas atau Lengkuas ya. lengkuas atau jahe atau kunyit yang ada. Jadi yang hangat-hangat Yang gitu. hangat-hangat. Ya, sejenis apa? Kalau di Jawa itu empon-empon atau sejenis tanaman ramuan jamu lah seperti itu. Karena pada prinsipnya jamur paling tidak suka dengan apa? Sesuatu yang hangat-hangat karena muncul memang di areal yang sangat tingkat kelembabannya tinggi. Oke, terima kasih Pak Peri. Tapi di sini tidak disebutkan. Sobat, nanti kalau kirim SMS ya, tolong disebutkan namanya dan lokasinya ya. Ya, siapa tahu Kang Bayan nanti jalan-jalan ya. Terima kasih ya buat Anda yang sudah nelpon dan berkirim SMS.